Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf ya. Saya adalah orang yang pernah terkena GERD dan anxiety sehingga terjadi peradangan di lambung saya sampai ke kerongkongan ya teman-teman. Sekali lagi saya bukan dokter di sini, tapi insya Allah saya akan membagi apa yang saya tahu kepada teman-teman ya. Karena saya tahu bahwa penyakit GERD anxiety ini penyakit yang susah-susah gampang gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita mengatur pola makan kita, bagaimana kita ikhtiar dalam obat kita, bagaimana kita mengatur pola pikir kita gitu ya teman-teman. Untuk kali ini saya akan sharing mengenai beberapa makanan yang harus teman-teman pantang ya. Makanan ini adalah makanan yang dulu saya pantang selama menderita penyakit GERD ya. Kurang lebih saya mantang itu sekitar 3 bulan ya teman-teman ya. Pantangan ini bukan semata-mata saya tahu dari diri saya sendiri, bukan, tapi pantangan ini adalah pantangan yang disebutkan oleh beberapa dokter yang saya kunjungi dan beberapa tempat alternatif yang saya kunjungi ya, sehingga saya kelompokkan, oh ternyata di dokter A dan dokter B yang nggak boleh ini, yang nggak boleh ini, yang nggak boleh ini ya, begitu saya rangkum semuanya ya teman-teman ya. Teman-teman, saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe ataupun yang lupa ya, barangkali teman-teman lupa belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman ya. Fungsinya apa? Agar channel ini semakin berkembang dan punya manfaat buat teman-teman yang lain, bukan hanya teman-teman yang merasakan tapi yang lainnya juga, karena sensasi GERD anxiety, penyakit GERD anxiety ini adalah penyakit sejuta umat. Banyak orang yang terkena penyakit GERD anxiety asam lambung ya teman-teman ya. Mungkin yang paling pertama adalah makanan yang mengandung lemak tinggi ya. Kenapa? Makanan yang mengandung lemak tinggi seperti contohnya adalah daging merah ya, seperti daging sapi, daging kambing ya, terus telur yang digoreng, tempe yang digoreng. Itu kenapa tempe yang digoreng, tahu yang digoreng itu berlemak tinggi? Karena tempe kalau digoreng ataupun tahu kalau digoreng itu menyerap banyak minyak ya. Coba teman-teman kalau menggoreng tempe terus tempenya diambil, diperes gini, pasti minyaknya banyak ya. Tapi kalau tempe direbus atau dikukus itu nggak apa-apa, tapi kalau digoreng ataupun tahu digoreng itu nggak boleh ya teman-teman ya. Kenapa? Karena makanan yang mengandung lemak tinggi itu akan sulit dicerna oleh lambung, sehingga meningkatkan produksi asam lambung ya. Nanti teman-teman malah nyeri lagi. Karena makanan yang mengandung lemak tinggi itu sulit dicerna oleh tubuh ya, sehingga dia membutuhkan asam lambung yang sangat tinggi gitu ya. Seperti halnya yang tadi saya sebutkan, kayak daging sapi, daging kambing, jeroan, terus tempe yang digoreng, tahu yang digoreng, ataupun telur yang digoreng itu sulit dicerna ya. Itu adalah beberapa makanan yang disebutkan oleh beberapa dokter dan juga di tempat alternatif yang saya pernah kunjungi ya teman-teman. Untuk yang kedua adalah mie instan atau olahan-olahan yang instan ya. Kenapa? Karena di dalam mie instan sendiri terdapat bumbu penyedap yang sangat menyengat ya, sehingga akan meningkatkan produksi asam lambung gitu ya teman-teman ya. Akan memicu asam lambung yang sangat tinggi lagi gitu ya. Dan juga untuk mie instan ini juga sulit untuk dicerna ya teman-teman, sehingga kalau makanan yang sulit dicerna tadi terlalu lama berada di lambung, otomatis asam lambung akan keluar terus, asam lambung akan meningkat ya untuk berusaha mencerna makanan tersebut. Nah, mie instan ini adalah salah satu makanan yang susah dicerna ya. Mie-nya sendiri susah dicerna, begitu juga dengan bumbu-bumbunya ya, karena mengandung pengawet. Sebenarnya bukan itu juga. Selain mie instan ada juga olahan-olahan yang pengawet yang lainnya lah, sementara dihindari dulu, di stop dulu ya teman-teman ya. Pokoknya kita makan makanan yang original aja ya, yang perbanyak makan sayur dan buah ya. Kenapa? Karena sayur dan buah itu sifatnya adalah basa. Nah, sedangkan kita yang
sedangkan kita yang lagi dirasakan adalah asam lambung. Makanya harus banyak mengkonsumsi banyak buah dan sayur gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga adalah buah yang asam. Ya, jadi ada beberapa juga buah yang tidak boleh dikonsumsi atau perlu dihindari oleh teman-teman karena buah ini sifatnya adalah asam ya. Artinya dia akan bisa meningkatkan produksi asam lambung. Bahkan orang yang sehat pun kalau makan buah seperti kayak buah jeruk yang asam itu akan meningkatkan produksi asam lambung. Biasanya perutnya akan perih gitu ya, seperti jeruk, tomat ya. Nah, olahan-olahan jeruk, tomat ini bukan berarti olahannya dimakan secara langsung. Bisa jadi jus tomat, itu dihindari dulu. Ataupun masakan-masakan yang olahan tomat lah ya. Dan juga kayak seperti sambal tomat itu dihindari dulu untuk sementara karena buah yang asam ini akan memicu produksi asam lambung ya teman-teman. Yang keempat adalah makanan yang pedas. Jadi kalau makanan yang pedas ini dia akan bisa menimbulkan iritasi lagi karena di perut kita atau di lambung kita sedang ada iritasi, sedang ada radang, sehingga kita tidak boleh mengkonsumsi pedas ya. Pedas ini bukan hanya cabai teman-teman ya, tapi teman-temannya yang lain lah. Ada cabai, ada merica, lengkuas, serai ya. Jahe juga kalau terlalu banyak gak boleh teman-teman. Karena apa? Karena akan menambah iritasi gitu ya dengan sifat dia yang pedas itu. Nah, yang kelima adalah olahan makanan seperti ketan gitu ya. Nah, ketan ini juga sangat sulit dicerna oleh lambung ya. Sebenarnya bukan hanya di lambung, di mulut aja kalau dikunyah lama dia karena walaupun udah dikunyah lama ketan ini dia akan gimana sih nggak hancur dia ya, cuman tetap lengket terus gitu ya, sehingga makanan olahan ketan ini membutuhkan asam lambung yang sangat tinggi untuk membantu proses pencernaan ya. Jadi kalau teman-teman makan ketan terus apalagi ngunyahnya sedikit gitu ya, dikit ngunyah gitu, dia butuh asam lambung yang sangat tinggi untuk mencerna si ketan ini ya. Jadi sementara untuk ketan ini juga harus dihindari ya teman-teman karena sulit dicerna ya. Untuk yang keenam adalah mie. Kalau mie atau olahan-olahan yang berbahan dasar tepung ya, sementara dihindari dulu karena tepung ini juga sifatnya nanti asam ya teman-teman kalau udah di lambung ya. Kalau tadi kan saya sebutin adalah mie instan atau olahan yang instan. Kalau ini karena kalau produk mie ini yang berbahan dasar tepung itu sangat sulit sekali dicerna oleh lambung ya, sehingga akan meningkatkan produksi asam lambung ya. Ini juga tidak boleh ya teman-teman. Bahan dasar tepung seperti roti tepung gitu sementara dihindari dulu, kurang lebih sekitar 3 bulan lah teman-teman untuk mantang ini ya. Untuk yang ketujuh adalah sayuran, tapi nggak semua sayuran. Jadi ada beberapa sayuran yang tidak boleh dikonsumsi oleh kita karena sayuran ini mengandung gas yang sangat tinggi ya. Kalau kita konsumsi ini kemungkinan asam lambung akan meningkat karena sayuran ini juga sulit untuk dicerna karena mengandung serat yang tinggi, sulit dicerna oleh lambung sehingga asam lambung akan meningkat lagi ya, akan mengiritasi lagi, akhirnya meningkat lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk sayuran ini contohnya seperti kangkung, toge, kol, sang merah ataupun anak jagung itu ya. Kalau di saya tuh namanya putren kalau nggak salah tuh. Itu adalah beberapa sayuran yang sementara teman-teman hindari dulu. Kalau yang lain silakanlah dirasa-rasa sama badan teman-teman sendiri apakah ada gejala atau enggak ya. Tapi kalau yang ini untuk sementara dihindari dulu karena itu adalah saran dari dokter dan juga beberapa alternatif yang saya kunjungi ya teman-teman. Yang kedelapan adalah makanan yang mengandung alkohol ya. Untuk makanan yang mengandung alkohol ini seperti durian, terus tape gitu sementara jangan dulu ya, jangan dikonsumsi dulu ya. Nangka gitu ya, anggur itu sementara jangan dikonsumsi dulu ya teman-teman karena itu meningkatkan produksi asam lambung ya. Untuk yang ke-9 adalah kopi dan teh ya. Jelas banget kopi itu pantangan terberat kita ya. Kopi dan teh. Kalau kopi sendiri dan teh itu mengandung kafein ya. Sama kalau ini juga bisa meningkatkan produksi asam lambung yang sangat tinggi ini ya. Nah, kalau untuk teh teman-teman bisa minum teh
tapi jangan terlalu kental gitu, sebatas ada tehnya aja gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu pekat, terlalu kental itu nggak boleh ya teman-teman. Yang ke-10 adalah produk yang dibuat dengan coklat itu. Sementara teman-teman dihindari dulu karena coklat ini juga mengandung kafein. Seperti ya misalkan roti, ada roti coklat ya, itu sementara jangan dulu. Kita bisa diganti dengan yang lain lah, bisa dengan roti yang lain, roti gandum juga bisa ya teman-teman, ataupun coklat secara langsung, es krim coklat, pokoknya yang mengandung coklat itu sementara dihindari dulu karena itu bisa meningkatkan produksi asam lambung ya. Mungkin itu ada beberapa makanan yang saya rangkum ya, karena itu adalah dari beberapa dokter yang saya kunjungi dan beberapa tempat alternatif yang saya kunjungi gitu. Jadi kebanyakan itu yang nggak boleh dikonsumsi buat menderita asam lambung atau GERD ya. Mungkin teman-teman bisa merasa-rasa sendiri lah di rumah ya, kalau teman-teman makan ini kira-kira bergejala enggak, makan ini bergejala enggak gitu ya. Karena saya pernah coba makanan-makanan pantang ini, saya coba pantang itu, saya coba makan itu ya, emang benar ya, emang benar dia meningkatkan produksi asam lambung ya. Kayak sepertinya asam lambung itu asam lambung saya semakin meningkat ya tuh. Makanya selama 3 bulan ini coba teman-teman hindari dulu makanan-makanan pantangan ini ya. Di samping teman-teman konsumsi obatnya terus lanjut dan juga menjaga pola pikirnya tetap, olahraganya tetap ya, insya Allah teman-teman bisa lekas sembuh ya, saya doakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.